Kita semua tahu bahwa beberapa YouTuber suka melampaui batas untuk membumbui konten mereka dan mendapatkan banyak views dan likes. Sebagian besar kreator memiliki akal sehat untuk tahu kapan harus berhenti, sehingga segera mungkin mereka akan menarik dirinya ketika dirasa kontennya akan membahayakan nyawa mereka sendiri atau orang lain. Tetapi beberapa influencer membuktikan bahwa akal sehat mungkin tidak seperti itu. Hari ini kita akan membahas 5 YouTuber yang tidak tahu kapan harus berhenti dan beberapa hal bisa menyebabkan orang lain terluka atau bahkan yang paling parah bisa menghilangkan nyawa. Tapi apakah kalian tahu tentang 5 YouTuber yang masuk penjara ini? So keep on watching. Channel YouTube pertama yang masuk dalam daftar adalah Allen dan Alex Talks. Nah, mereka ini adalah saudara kembar dan terkenal karena video-video di YouTube-nya dia melakukan semacam Q&A, challenge, dan prank. Penonton utamanya adalah perempuan berusia 13-17 tahun. Jadi konten-konten mereka ini biasanya sesuai dengan remaja. Tapi pada 15 Oktober tahun 2019, konten prank mereka ini menjadi gelap. Alex dan Allen berpikir bahwa ini adalah ide yang baik untuk melakukan prank di depan umum, di mana mereka ini akan berpura-pura kalau mereka ini telah merampok. Dia menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan topeng wajah, dan segera mereka tuh memulai berlarian dengan membawa tas yang berisikan uang palsu. Dan orang-orang di sekitarnya itu segera mengamati mereka dengan berhati-hati. Saat mereka berpura-pura untuk melarikan diri, si kembar langsung memanggil supir Uber dan menyuruh untuk pergi dari tempat kejadian. Tapi supir Ubernya menolak karena dia tidak mau terlibat dalam masalah ini. Tetapi semua ini terlambat baginya. Beberapa orang yang telah mengamati dari tadi telah memanggil polisi. Dan ketika polisi datang, polisi langsung menghampiri supir Uber yang tidak bersalah itu dengan senjata dan mengira bahwa supir Uber itu telah terlibat dalam kejahatan ini. Kalian bisa membayangkan tekanan yang dirasakan oleh supir Uber yang malang ini. Bagian terburuknya adalah bahwa si kembar telah melakukan prank ini sebanyak 2 kali. Pertama kali mereka diinterogasi dan akhirnya dibebaskan, sehingga mereka ingin melakukan lagi tapi di tempat yang berbeda. Mereka secara resmi didakwa pada bulan Agustus tahun 2020. Dan pada April tahun 2021, mereka mengaku bersalah dan mereka dijatuhi hukuman untuk melakukan 160 jam pelayanan masyarakat dan 1 tahun hukuman percobaan. Menurut District Orange County, prank ini bisa saja sangat mudah atau bahkan bisa membahayakan orang lain atau lebih buruk dari itu. This was not a prank. This was criminal activity. Si kembar juga diperintahkan untuk tidak memproduksi video yang berhubungan dengan perilaku kriminal. Sejauh ini mereka belum melakukannya, tetapi dalam waktu antara penangkapan dan hukumannya ini, mereka ini terus mengupload video jenis lain setiap minggunya. Channel YouTube mereka telah mencapai lebih dari 7 juta subscriber dan kita berharap semoga ketenaran mereka ini tidak melupakan kejadian yang telah mereka pelajari ini. Tidak seperti si kembar, orang yang berikutnya ini adalah bukan orang yang gila-gila sama views. Tetapi sayangnya kejadian ini bisa dibilang adalah sebuah kecelakaan. Danny Silva adalah seniman tato berusia 27 tahun yang telah bekerja sama dengan orang-orang seperti Ethan Dolan, NVL cornerback Jalen Ramsey, dan Triple Red. Kalian mungkin mengenalnya dari Ink Master. Jadi Ink Master adalah acara reality TV show di mana para seniman tato yang berbeda ini bersaing dalam tantangan yang berbeda untuk menunjukkan keahlian mereka. Pemenang di setiap musim mendapatkan uang senilai 100.000 US dollar dan gelar The Ink Master. Setelah dia menempuh ketenaran dari reality show tersebut, Daniel langsung memulai channel YouTube-nya dan mengupload video-video timelapse karya-karya dia. Pada 10 Mei tahun 2020, Daniel ini mengandari MC Laren 2020 bersama sahabat baiknya yang merupakan seorang bintang YouTube yang bernama Courtney LaBarne. Mereka telah minum-minum dan telah merayakan Courtney birthday yang ke-25 tahun. Sebelum mereka memutuskan untuk berjalan-jalan, tetapi sepertinya ini semua tidak akan berjalan dengan baik. Di beberapa titik, Daniel kehilangan kendali atas kendaraannya. Dia keluar dari jalur jalan dan menabrak pohon serta rambu-rambu jalan. Menurut saksi, Daniel ini mencoba untuk melarikan diri dari tempat kejadian, tapi ada orang yang berhasil menghentikannya. Baik Corey maupun Daniel, mereka ini dibawa ke rumah sakit. Tapi kecelakaan yang naas ini telah menghilangkan nyawanya si Corey. Daniel ditangkap dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, 5 tahun percobaan, dan 50 jam pengabdian masyarakat. Dia dibebaskan dari penjara pada bulan Oktober tahun 2020, lebih cepat dari hukuman awal. Pada 16 Februari tahun 2021, si Daniel ini mengupload video yang berjudul I Love You Corey, di mana di video itu Daniel membacakan surat yang ia tulis untuk keluarganya si Corey dan dia memberikan permintaan maaf yang tulus. I want to start off by saying how sorry I am for
all the pain that everybody's going through. Daniel meminta maaf kepada Corey, teman-temannya, keluarganya, dan para fansnya. Dan dia memberikan klarifikasi bahwa pada saat itu, dia itu tidak ingat kalau dia ini mencoba untuk melarikan diri. Meskipun kesedihan telah berlalu, tetapi kejadian ini bisa saja dicegah kalau si Daniel ini tidak menyetir dalam keadaan mabuk. Dan orang berikutnya ini adalah orang yang melakukan hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan dalam hidup dan mengekspos hidupnya demi views. Mona Lisa Perez adalah seorang YouTuber yang berusia 20 tahun dan pada tahun 2017 dia tidak sengaja menghilangkan nyawa pacarnya yang berusia 22 tahunnya bernama Pedro Ruiz. Mona Lisa dan Pedro memiliki seorang putri dan pada saat kejadian ini Mona Lisa tengah hamil anak kedua. Dan Mona Lisa adalah seorang YouTuber yang biasanya memvideokan hidupnya bersama keluarganya. Pada 26 Juni, Mona Lisa ini sebenarnya telah menemukan ketenaran, tetapi harga yang ia bayar lebih tinggi dari apa yang dia bayangkan. Sebelum insiden naas ini, Mona Lisa sempat nge-tweet di Twitter yang mengatakan, "Saya dan Pedro mungkin akan menembak. Ini adalah salah satu video yang paling berbahaya. Idenya bukan milikku sih." Video itu direkam di mana Mona Lisa ini menembakkan senjata yang sangat kuat kepada Pedro dengan jarak hanya 30 cm. Pedro menggunakan ensiklopedia di dadanya untuk melindungi dirinya. Pedro sebelumnya bereksperimen dengan senjata dan mengira bahwa buku itu akan melindunginya. Dia meminta Mona Lisa untuk melakukan hal ini secara terus-menerus, tetapi Mona Lisa menolaknya hingga akhirnya Mona Lisa menyerah kayak, "Ya udahlah, ayo kita lakuin aja ini." Tetapi seperti yang kalian bayangkan, ini semua akan menjadi sangat salah. Dan bener aja, peluru itu menembus buku dan dadanya si Pedro. Sementara 30 orang termasuk anaknya menyaksikan kejadian ini, Mona Lisa langsung menelpon layanan darurat dan ketika para medis sampai di tempat kejadian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Pedro ini telah meninggal di tempat kejadian. Mona Lisa mengaku bersalah kepada polisi dan akhirnya Mona Lisa dihukum 6 bulan penjara saja. Semua orang mengenal bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan bahkan mereka ini sering melampaui batasan-batasan mereka ini. Orang berikutnya yang masuk dalam daftar list kita kali ini adalah seorang YouTuber kecil yang mengira kalau dia bisa lolos dari masalah. Tetapi dia sangat salah guys. Kejadiannya adalah di mana dia ini mengancam seluruh rumah sakit di tengah pandemi global ini. Ini semua terjadi ketika Matthew Wayne, seorang YouTuber Inggris berusia 31 tahun, pergi ke rumah sakit di kota Birmingham City Hospital pada bulan Maret tahun 2020, di mana dia mengklaim bahwa dia ini mengalami serangan jantung. Rupanya si Matthew ini tidak suka dengan cara perawatan di rumah sakit itu, dan dia ini memutuskan untuk membuat video YouTube dan mengomel tentang hal ini. Tapi masalahnya videonya yang termasuk panggilan yang dia lakukan kepada departemen darurat, di mana di panggilan itu dia mengatakan hal-hal yang sangat kasar. Matthew menggambarkan betapa buruknya dia diperlakukan di rumah sakit itu dan dia mengatakan, "Setelah mereka berbicara kepada saya harap mereka metong karena virus, karena mereka pantas mendapatkannya." Kemudian dia memposting video berdurasi 10 menit tentang mengomel hal ini dan mendapatkan 81.000 views. Nah, setelah videonya ini mendapatkan banyak reaksi dari netizen, akhirnya dia dipanggil dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya kayak pencemaran nama baik. Matthew dipenjara selama 12 minggu dan dia diperintahkan untuk membayar denda. Semoga ini mengajarinya untuk tidak bercanda tentang hal-hal semacam ini. Untungnya, kecerobohan Matthew ini tidak mengakibatkan seseorang terluka dan tidak seperti orang berikutnya ini guys. Pada Maret 2014, Ryan Stone, seorang pria yang berasal dari Denver, memulai pengejaran mobil selama 90 menit yang gila. Yang membuat seluruh orang ini gelisah, semuanya dimulai ketika Ryan ini sebenarnya telah memiliki catatan kriminal yang cukup panjang. Awalnya, Ryan ini mencoba untuk mencuri mobil yang berada di pom bensin dan dia langsung melesat pergi meskipun di dalam mobil itu ada seorang anak berusia 4 tahun yang sedang menunggu ibunya datang. Setelah mengemudi beberapa saat, Ryan menggunakan mobilnya untuk menghalangi mobil pengendara lain. Dan ketika pengemudi itu keluar karena ketakutan, Ryan langsung mengambil mobil yang satu ini dan meninggalkan mobil pertamanya yang ada anak usia 4 tahun yang untungnya aman-aman aja kondisinya. Lalu Ryan menabrakkan mobil keduanya di dekat bandara Denver dan dia mulai membajak kendaraan ketiga. Pada titik ini, polisi setempatnya bernama Bellman ini mencoba untuk menggunakan stop stick untuk mengempeskan ban mobil yang dicuri sama Ryan. Tapi sayangnya mobil si polisi ini ditabrak sama Ryan dan kaki si polisi itu kayak luka beberapa titik gitu loh, sampai parah. Pada akhir pengejaran, Ryan menabrakkan mobil ketiganya dan dia mencoba untuk melarikan diri dengan cara berjalan kaki.
Dan pada titik ini, akhirnya polisi berhasil menangkap dia. Namun, ini bukanlah akhir dari ceritanya. Dan pasti kalian berpikir bahwa alasan Ryan melakukan hal ini adalah karena sesuatu yang sangat serius. Tetapi tidak guys. Kalian pasti sangat terkejut ketika mendengarkan alasan ini. Ternyata pengejaran mobil yang gila dan berbahaya ini adalah bagian dari rencananya si Ryan untuk menjadi kaya. Dia ingin menarik perhatian media. Dan ketika berita tentang pengejarannya ini tayang di YouTube, Ryan bisa menyerangnya dengan hak cipta dia dan mengumpulkan uang dari video-video yang mereka hasilkan. Bahkan ada video di mana dia ini membanggakan dirinya karena dia ini telah menjadi pengacara berita. Lawyer told me I made the news in the UK and Australia. If you type in Grand Theft Auto on YouTube, my comes up first. Tapi akhirnya si Ryan ini mendapatkan hukuman seumur hidup atas perbuatannya. Dan dia ini sempat memohon gitu sama hakim. I pray you leave me time to start a family of my own. Tetapi keinginan Ryan untuk membangun sebuah keluarga mungkin tidak bisa diwujudkan. Karena Ryan ini telah dijatuhi hukuman sebanyak 160 tahun penjara. Oh my god, itu bisa busuk di penjara. Oke guys, kalau misalkan kalian punya ide atau saran untuk video aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!